Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Fitnah SBY dalam demo Jokowi Endgame. SBY dituding dalam demo Jokowi Endgame. Irwan Veko, tak ada pilihan lain. Demokrat kambing hitam tutup kegagalan mereka. Pojok1.id. Fitnah SBY dalam demo Jokowi Endgame. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat Rahlan Nasidik membantah isu yang menyebutkan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dalam demo Jokowi Endgame pada Sabtu 24 Juli. Selain SBY, Rahlan Nasidik dan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief juga disebut sebagai penggerak demo Jokowi Endgame. Poster yang menyebut SBY, Rahlan Nasidik, dan Andi Arief sebagai penggerak demo menyebar di media sosial. Tuduhan itu dibantah keras oleh Rahlan Nasidik yang menyebut isu sebagai fitnah. Bikin isu demo sendiri, gembosin sendiri, tebar fitnah kanan kiri, diskreditkan mahasiswa dan oposisi. Cara basi menutupi inkompetensi. Jalan pintas membela kebijakan tanpa empati, kata Rahlan melalui akun Twitter pribadinya @RahlanNasidik, Sabtu 24 Juli. Untung terbangun, rupanya saya cuma mimpi di siang tadi. Indonesia, jauhilah mimpi buruk itu, sambungnya. Poster dan meme yang menuduh Demokrat dan SBY sebagai dalang demo Jokowi Endgame ibarat pisau bermata dua. Rahlan membagikan meme bergambar SBY, Rahlan, dan Andi Arief. Ketiga petinggi Partai Demokrat itu disebut penggerak demo sehingga harus ditangkap. Kalau masa berhasil dihasut, meme beginian jadi fitnah untuk nyuruh tangkap, kata Rahlan. Kalau gagal, ada alasan bilang demo sukses dicegah karena penggerak sudah dibongkar, tambahnya. 1 dan 2 sama saja, fitnah juga namanya. Tujuan utama mahasiswa dan oposisi didiskreditkan, imbuhnya. Mantan Ketua DPP Partai Demokrat Ulil Absor Abdallah mengomentari cuitan Rahlan. Ulil turut mengecam penyebar fitnah SBY dalam demo Jokowi Endgame. Meskipun saya sudah bukan lagi Partai Demokrat, tapi saya menentang fitnah kepada teman-teman saya ini. Kritik orang-orang partai, terutama partai yang di luar koalisi penguasa, jelas diperlukan. Menghadapi kritik dengan fitnah seperti itu jelas tidak sehat, tegas Ulil. SBY dituding dalam demo Jokowi Endgame. Irwan Veko, tak ada pilihan lain. Demokrat kambing hitam tutup kegagalan mereka. Media sosial diramaikan beredarnya poster yang menggambarkan Partai Demokrat jadi dalang penggerak demo Jokowi Endgame. Demo itu sendiri beredar sejak akhir pekan lalu dan direncanakan digelar di Istana Negara pada Sabtu 24 Juli. Poster tersebut disebarkan dengan mencatut logo perusahaan aplikator ojek online. Namun nyatanya tak ada demo sama sekali yang terjadi. Wakil Sekjen Partai Demokrat Irwan Veko menilai poster-poster yang menuduh Partai Demokrat itu merupakan bagian dari upaya mencari kambing hitam. Yang dimaksud anak buah Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY adalah poster bertuliskan Demokrat Bangsat, penggerak demo. Jangan biarkan perusak bangsa menginjak bumi pertiwi. Poster tersebut juga memampang wajah mantan Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Selain itu juga terpampang wajah Kepala Badan Pemenangan Pemilu Demokrat Andi Arief dan politisi Demokrat Rahlan Nasidik. Irwan menilai poster tersebut menunjukkan kesadaran dari lingkaran penguasa bahwa mereka sedang berada di ujung. Alasannya jelas, yakni karena gagal menangani pandemi COVID-19. Mereka menyadari bahwa sejatinya kesuksesan dalam genggaman sekarang di ujung tanduk keruntuhan. Di tengah kegagalan rezim tangani pandemi COVID-19 dan juga PEN, ujarnya melalui akun Twitternya Sabtu 24 Juli. Karena itu, sambungnya, mereka membutuhkan kambing hitam untuk menutupi kegagalan tersebut. Salah satunya, yakni dengan mendiskreditkan partai berlambang bintang Mercy itu. Tidak ada pilihan lain.
Demokrat harus jadi kambing hitam kegagalan mereka. Maka produksi hoax menjadi pilihan seperti ini, serentak dan dibiarkan. Ungkap dalang demo Jokowi Endgame, Joman beberkan kemungkinan mengerikan. Jokowi dalam bahaya besar. Ketua relawan Jokowi Mania Joman Immanuel Ebenezer ikut angkat bicara terkait dalang demo Jokowi Endgame. Demo tersebut tertuang dalam poster ajakan menolak penerapan PPKM darurat dengan mencatut aplikator layanan online, mahasiswa, dan pedagang. Sedianya demo tersebut digelar di depan Istana Negara pada Sabtu 24 Juli kemarin. Namun nyatanya hanya segelintir massa yang datang. Bahkan ada pula massa yang kelaparan karena tak kunjung mendapatkan nasi bungkus. Hal itu dinilai sejumlah pihak bahwa demo Jokowi Endgame sengaja dilontarkan pihak tertentu untuk memancing di air keruh. Tujuannya tidak lain membuat kerusuhan yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu pula. Tidak sedikit yang menilai dalang demo itu tidak lain adalah kelompok oposisi. Akan tetapi, jikapun demo itu digerakkan kelompok oposisi, hal itu sama sekali tak dikhawatirkan Joman. Sebaliknya yang dikhawatirkan dalangnya justru orang-orang terdekat Presiden Jokowi. Yang harus dikhawatirkan bukanlah oposisi tetapi internal atau lingkaran Jokowi yang bermental brutus yang suatu saat pasti berkhianat, ujarnya kepada RMUL Minggu 25 Juli. Karena itu pria yang akrab disapa Nul ini meminta Jokowi agar waspada, berhati-hati dan melakukan deteksi dini. Salah satunya dengan secepatnya melakukan perombakan orang-orang yang diduga kuat sudah tidak lagi loyal. Segera reshuffle kabinet sebelum terlambat, tegasnya. 3 kelompok. Menurut Nul, secara umum setidaknya ada 3 kelompok yang disinyalir menjadi dalang aksi demo Jokowi Endgame pada 24 Juli kemarin. Kendati demikian, Nul tak merinci secara detail 3 kelompok tersebut. Pertama, dalang aksi yang berasal dari elit politik yang mencoba menaikkan rating kelompoknya, ungkapnya. Sedangkan kelompok kedua adalah kelompok kriminal yang akan mengambil untung adanya aksi tersebut. Sebab mereka akan bisa mendapatkan keuntungan jika aksi tersebut berakhir dengan kerusuhan. Sementara kelompok ketiga adalah kelompok dan komunitas rakyat yang mudah terhasut dengan sebaran meme hoax. Untuk yang ketiga ini kami harapkan tetap berpikir jernih demi keluarga, saran dia. Dalang demo Jokowi Endgame harus diusut, sengaja biar rusuh dan bikin masyarakat panik. Polisi harus mengusut tuntas dalang demo Jokowi Endgame yang disebarkan melalui media sosial. Demo itu bertujuan untuk menolak penerapan PPKM darurat. Sedianya demo digelar di depan Istana Negara Sabtu 24 Juli kemarin. Nyatanya jumlah massa yang datang di depan Istana Negara kemarin hanya segelintir orang saja. Bahkan ada jumlah massa yang sampai kelaparan karena nggak mendapatkan nasi bungkus yang dibagikan. Tak heran kemudian sejumlah pihak meyakini ada pihak yang menjadi dalang demo tersebut. Diyakini demo itu bertujuan untuk membuat kerusuhan sehingga bisa dimanfaatkan jumlah pihak untuk kepentingan tertentu. Anggota Komisi 6 DPR dari fraksi P3 Ahmad Baidowi menilai aparat penegak hukum tidak bisa membiarkan hal ini begitu saja. Polisi harus usut tuntas penyebar hoax tersebut, tegas Baidowi kepada JPNN Minggu 25 Juli. Ajakan aksi demo Jokowi Endgame itu, sambungnya, tentu saja menimbulkan kepanikan bagi masyarakat. Pria yang akrab disapa Awi ini menilai ada pihak tertentu yang mencoba menghasut masyarakat untuk melancarkan aksi tersebut. Ada yang mencoba memancing di air keruh untuk menimbulkan gejolak politik, ujarnya. Awi pun sangat menyesalkan provokasi yang dilancarkan itu. Sebab di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang, semestinya semua pihak bahu-membahu dalam penanganan. Selain itu, masyarakat juga harus berpikir optimis bukan pesimis dengan melakukan aksi seperti itu. Di tengah pandemi harusnya mendorong hal-hal yang optimis bukan yang pesimis, tandasnya. 2 provokator ditangkap. Sebelumnya Polda Jateng menangkap 2 pria diduga menjadi provokator demo sejumlah daerah di Jateng pada 24 Juli 2021. Kabitusus Humas Polda Jateng Kombes Iqbal Al-Qudusi menyatakan 2 pelaku yang ditangkap berinisial N dan B.
Keduanya juga memiliki peran masing-masing dalam merencanakan aksi tersebut. N bertugas sebagai inisiator aksi, sedangkan B bertugas menyebarkan ajakan aksi melalui media sosial. 2 orang diamankan beserta sejumlah barang bukti, ujarnya Sabtu 24 Juli. Berdasarkan pemeriksaan, N diketahui menginisiasi perencanaan aksi demo melalui rapat virtual melalui Zoom. Itu dilakukan pada Kamis 22 Juli malam sekitar pukul 20.00 WIB. Untuk menghindari deteksi petugas, pelaku sengaja membuat grup WhatsApp dengan menggunakan nama grup klub tenis. Dari pembicaraan di grup tersebut, lanjut dia diketahui adanya ajakan rencana aksi di beberapa wilayah di Jawa Tengah seperti Semarang, Solo, Sukoharjo, Brebes, dan Kudus. Atas perbuatannya, kedua pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.